حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Musannif yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan keberadaan kita di masjid ini dinilai sebagai ibadah dan penggugur dosa-dosa kita, sehingga keluar kita dari majelis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Kita masuk kepada pembahasan tentang apa yang wajib, apa yang wajib bagi mukallaf, ya. Belum, maaf. Takdir yang baik dan buruk belum, ya. Mohon maaf. Jadi rukun iman yang keenam kita belum bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman dengan para malaikatnya Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, yang keempat beriman dengan utusan-utusannya, kemudian yang kelima beriman dengan hari kiamat, yang terakhir adalah beriman dengan takdir yang berupa kebaikan dan keburukan. Nah, jamaah sekalian, rukun iman yang keenam ini berarti kita harus mengimani segala takdir yang baik dan yang buruk itu adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir itu apa? Takdir itu adalah apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Ada dua tuh, ada qadha, ada qadar. Ya. Qadha dan qadar, atau kita sebutnya dengan takdir.
Apa bedanya? Kalau dia belum terjadi, itu namanya qadha. Tapi sudah ditetapkan sama Allah. Tapi kalau sudah terjadi, itu namanya takdir atau qadar. Di dalam Al-Quran Allah menyebut banyak ayat yang menentukan segalanya. Itu adalah Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran. Qadar itu artinya secara bahasa adalah ukuran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami ada khazanahnya, ada simpanannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Jadi banyak Pak ayat-ayat yang berkata bahwa Allah yang menentukan segala-galanya bagi kita. Dalam surah Al-A'la juga ada tuh. Iqra bismi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Allah yang mentakdirkan dan Allah yang memberikan petunjuk. Itu di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan segalanya bagi kita, di antaranya adalah takdir kita. Kemudian dalam hadis ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Di antaranya ada sebuah hadis yang Nabi sabdakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jika seseorang menimpa kalian, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya gitu. Niscaya nggak akan kejadian seperti ini. Kalau terjadi sesuatu jangan ngomong seandainya kalau nggak ngerjain pasti nggak kayak begini. Malah kita disuruh apa? Kalau sudah terjadi sesuatu, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah menjadi ketentuan Allah. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Gitu. Jadi itu diantara dalil-dalil yang menjadi dasar kenapa kita mesti beriman dengan takdir dan yang baik dan yang buruk itu datangnya daripada Allah. Jamaah, kalau seandainya kita meyakini bahwa yang menentukan takdir baik dan buruk itu adalah bukan Allah tetapi kita sendiri, maka berarti nanti kita akan menisbatkan sifat kekurangan kepada Allah. Orang-orang Mu'tazilah ini salah satu kelompok dalam teologi ya. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia itu berada di tangan manusianya sendiri. Jadi Allah nggak nentuin apa-apa buat kita. Kita nih yang punya ikhtiar, kita yang punya perbuatan itu. Jadi kita sendiri yang menentukan, bukan Allah. Nah ini
ini nanti bermasalah. Seandainya Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, sedangkan kita yang memperbuatnya, berarti Allah itu lemah. Allah itu nggak tahu apa yang dikerjain sama hambanya nanti. Allah nggak punya sifat ilmu, ya kan? Sedangkan Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Termasuk apa? Termasuk apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Termasuk apa? Termasuk kemana kita akan pulang nanti, Allah juga tahu, Pak. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah yang menentukan segala-galanya, termasuk apa yang akan kita dapatkan setelah kematian kita, yaitu hadis yang berbunyi ketika usia kandungan 4 bulan, ya, 120 hari, kan Allah mengatakan kepada malaikat, tiupkan ruh. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menuliskan beberapa ketentuan. Yang pertama, bikat birizkihi, tulis rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya disuruh tulis. Wa amalihi, amalnya. Syakiyun au sa'idun, dia ini nanti masuk surga apa masuk neraka, ditulis pada saat usia kandungan 4 bulan. Oke. Udah ditulis, udah, itu akan menjadi takdirnya dia. Nah, jamaah, ketika sahabat mengetahui bahwa semuanya udah ditentuin sama Allah, dia ngomong begini, Pak. Afala nattakilu ala kitabina wa nadqul amal. Kalau begitu, kenapa kita tidak berpegang saja sama kitab amalan kita? Kita tawakal saja dengan kitab ketentuan kita tuh. Takdir kita kan udah ditentuin. Udah, kita tawakal aja. Wa nadqul amal. Dan kita gak usah beramal. Ngapain? Udah ditentuin, ya kan? Ngapain lagi kita beramal? Apa kata Nabi? Jangan. I'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudahkan mengerjakan apa yang akan menjadi takdirnya. Itu kata Nabi. Jamaah sekalian, kita nih yang ngaji, kita yakin nggak bahwa kita sudah ditentukan Allah masuk surga apa masuk neraka? Hah? Kita yakin kan, artinya Allah sudah tentuin kita nih. Masa Allah belum tentuin kita, berarti Allah nggak tahu dong. Allah sudah tentuin kita nih semua, Pak. Ya, termasuk ajal kita. Allah sudah tentuin siapa yang mati duluan, siapa yang belakangan, apa yang nyender duluan mati duluan. Ya. Apa yang perempuan mati duluan, baru nanti lakinya. Kan kita nggak tahu, tapi udah ditentuin belum tuh? Udah ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita yakin bahwa semuanya udah ditentuin sama Allah. Jadi tugas kita ngapain kalau udah ditentuin? Walaupun kita sudah mengetahui bahwa Allah sudah tentukan nasib kita, tapi kita nggak tahu kita bakalan masuk surga apa masuk neraka, kan nggak tahu, Pak ya. Tugas kita ngapain? Udah beramal aja, beramal. Dan setiap orang yang ditentukan oleh Allah akan masuk ke surga,
maka Allah akan mudahkan dia mengamalkan perbuatan ahli surga. Itu maksudnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudahkan mengerjakan apa yang menjadi takdirnya. Maka kalau kita kerjaannya ke masjid, kerjaannya ngaji, kerjaannya mengerjakan kebaikan-kebaikan, insya Allah itu tanda, itu alamat, insya Allah kita akan masuk surga, menjadi orang-orang yang sa'id, yang bahagia gitu. Walaupun kita nggak tahu kan, ya sekarang kita nggak tahu nih, tapi ini indikasinya. Nah jamaah sekalian, kita mesti meyakini bahwa Allah sudah tentukan semuanya. Nggak boleh kita bilang enggak, Allah belum tentuin, kita yang nentuin. Nggak boleh. Harus kita meyakini semuanya Allah yang tentuin. Baik. Nah jamaah sekalian, kemudian kalau memang Allah sudah tentukan semuanya, termasuk siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, nanti kira-kira ada nggak orang yang protes sama Allah di negeri akhirat? Ketika dia masuk neraka, dia protes begini, ya Allah, saya masuk neraka ini karena Engkau sudah tentukan saya. Engkau sudah tentukan saya masuk neraka. Dibilang nggak adil gitu. Bisa diterima nggak tuh argumentasi seperti itu? Kan yang tentuin masuk surga masuk neraka siapa ya? Ini orang mau masuk neraka dia protes, ya Allah saya masuk neraka kan Engkau yang tentukan juga. Bisa nggak diterima seperti itu? Begini jamaah sekalian, memang Allah yang tentukan. Kalau bukan Allah yang tentukan siapa lagi? Pasti Allah yang tentukan. Tapi ada peran manusia di situ. Apakah diterima argumentasi orang yang berkata seperti itu nanti? Nggak bisa. Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Allah sudah turunkan nabinya sebagai utusan Allah. Ngapain tugas nabi? Tugas nabi adalah mengajarkan kepada kita tentang siapa Tuhan kita. Kan gitu. Diajarin sama nabi. Nabinya udah meninggal, diganti oleh para ulama. Udah ada yang tugasnya nyelamatin kita. Kemudian kita memilih untuk tidak mau ngikut. Kira-kira adil nggak kalau kita menyalahkan Tuhan? Allah, Engkau sudah tentukan saya masuk neraka, gitu. Adil nggak tuh? Nggak juga. Di situ ada peran kita sebagai manusia, di mana kita memilih yang tidak diridhoi Allah. Tapi kesemuanya Allah sudah tentukan. Allah sudah tahu, tinggal mana kita yang milih. Fahadainahun najdain. Fahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Allah sudah kasih petunjuk. Dalam Quran Allah ceritakan orang yang beriman balasannya apa, orang yang kufur balasannya apa. Kan Allah sudah kasih jalan. Allah sudah kasih petunjuk untuk dua jalan itu. Nah, kita milih yang mana? Kalau kita milih yang buruk, masuknya neraka. Kita milih yang buruk, masuknya neraka. Tapi pilihan kita memilih yang buruk ini Allah sudah tahu, Pak. Termasuk kalau kita milih yang baik, Allah juga sudah tahu. Semuanya Allah yang ciptain, bukan yang lain yang ciptain. Gitu. Gambaran gampangnya lagi begini. Kalau kita punya anak kita dua, kita suruh makan. Bang, Dek, makan sini. Turun, anak kita turun. Kita suruh makan. Ayo makan, ini sudah disiapkan. Makan. Abangnya makan, Pak.
abangnya makan, adiknya nggak mau makan, dia main game di meja makan, main game, disuruh makan nggak mau, sibuk dengan mainannya. Dibilangin, dek makan, nanti kamu lapar. Diem aja deh, main terus. Sampai abangnya selesai, dia belum makan. Dia nggak makan nih. Akhirnya ayahnya bilang, ya udah dah, kalau kamu nggak mau makan, ya udah, kamu naik lagi ke atas. Udah dibenahin tuh makanannya, pindahin. Mereka naik lagi ke kamar. Abangnya makan, adiknya enggak. Bapaknya ini dia tahu nih anak bakalan lapar ntar nih, ya kan? Nih anak bakalan lapar karena nggak makan. Ya udah naik minum. 2 jam 3 jam setelah itu anaknya yang tadi nggak makan teriak-teriak, lapar, lapar. Dia ngomong sama tetangganya, bapak saya nggak ngasih makan. Dia ngomong sama tetangganya, bapak saya nggak ngasih makan. Kira-kira diterima nggak nih omongan ini anak yang bilang bapaknya nggak ngasih makan? Enggak. Kenapa? Bapaknya udah nyiapin, disuruh udah, disiapin udah. Dia milih nggak mau makan. Giliran dia lapar, yang disalahin bapaknya. Adil nggak tuh? Itu gambarannya. Ada orang yang masuk neraka, kemudian dia ngadu, dia protes, ya Allah, saya masuk neraka gara-gara engkau yang tentuin. Kata Allah, enak aja loh. Di dunia gue dikasih tahu petunjuk. Apa? Quran diturunin buat kita. Siapa lagi? Nabinya sebagai petunjuk, yang memberikan petunjuk kepada kita, yang membawa petunjuk kepada kita, ngajarin kita yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Iya kan? Nabinya nggak ada, diganti sama para ulama yang meneruskan tugas untuk menyampaikan risalah Allah, agama ini diajarin kita. Udah ada petunjuknya jamaah, kemudian kita nggak mau ngikut, dikasih tahu yang benar kita nggak mau ngikut, giliran masuk neraka kita nyalain Allah. Nah, jadi manusia dalam hal ini dia punya peranan dalam memilih, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan ilham, kami berikan ilham kepada manusia, kepada jiwa kita untuk memilih nafsu kita, ya. Memilih apa? Memilih potensi kedurhakaan ataupun memilih potensi ketakwaan. Jadi dalam diri kita ini ada 2 potensi. Fujur, takwa. Fujur artinya kedurhakaan, takwa ketakwaan. Ini dua-duanya ada di sini. Tinggal kita mau milih yang mana. Tapi pilihan kita, semua pilihan kita Allah tahu. Jangan bilang Allah nggak tahu, enggak. Karena semuanya yang tentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, jamaah sekalian, jadi apa fungsinya kita beriman dengan takdir baik dan buruk semua datangnya daripada Allah? Bukan berarti kita menjadi fatalis. Artinya orang yang berpegang sama takdir kemudian nggak mau beramal. Enggak, salah. Malahan kita kalau beriman dengan takdir ini, kita malahan diharapkan menjadi orang yang bersemangat dalam beramal dan berbuat, dan kita menjadi orang yang tenang. Orang yang tenang ketika kita beriman dengan takdir semua datangnya dari Allah. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan kita atau takdir yang pahit, yang buruk menurut kita, kita menjadi lebih tenang ketika kita tahu yang nentuin itu adalah Allah. Ya, qadarullah. Kalau terjadi sesuatu, mobil kita hilang, motor kita hilang, atau apa
saja yang kita punya hilang. Kalau kita yakin semua Allah yang tentuin, qadarullah ma syaa fa'al wa ma syaa fa'al. Allah sudah tentuin. Kalau yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Jadi kita enggak rungsing hati kita nih. Ya, kita tenang. Kenapa? Allah udah tentuin. Dan semua yang menjadi ketentuan Allah itu pasti sesungguhnya bakalan baik buat kita. Semuanya, Pak. Cuma mungkin ada yang menurut kita nggak baik, ada yang menurut kita baik, tapi semuanya hakikatnya semuanya baik. Cuma saja kita nggak tahu hikmahnya apa. Ada orang yang diuji, yang ditakdirkan sakit, Pak. Sakit itu baik apa enggak? Nggak baik ya. Sakit itu kan nggak enak. Kemudian bagi kita mungkin ngeluh, kenapa saya yang diuji dengan penyakit ini? Tapi di sebalik ujian sakit itu ada yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan? Ampunan. Ketika kita nanti mati dalam keadaan sebelumnya kita sakit, pas kita udah berada di alam barzah, kita kaget, Pak, dosa kita habis. Ya Allah, kenapa saya dapat nikmat sebegitu nih, begini banyak? Ya Allah, dosa saya kemana? Kata Allah, aku sudah ampuni dosa-dosamu dengan sebab penyakit yang aku berikan kepadamu sebelum engkau mati. Menurut kita buruk nggak tuh? Buruk, tapi menurut Allah baik. Nah, jadi semua yang Allah takdirkan semuanya baik. Cuma kita mungkin kadang-kadang merespon takdir itu tanpa mengetahui yang menentukannya adalah Allah. Sehingga kemudian kita berontak. Kita kemudian menentang takdir itu. Kita tidak terima. Dulu ada lagu yang dipopulerkan oleh Desi Ratnasari. Bukan Tenda Biru, Pak. Ada lagi tuh, Takdir namanya, lagunya namanya Takdir. Pernah jadi soundtrack sinetron. Diprotes sama MUI. Gara-gara liriknya itu ada yang nggak sesuai. Kalau masih ingat lagunya ya. Ada liriknya yang berbunyi, takdir memang kejam. Gitu. Takdir memang kejam. Diprotes sama MUI. Gak boleh begitu, gak boleh nyalain takdir kejam. Iya, memang bagi sebagian orang ketika dapat sesuatu yang gak enak itu berat menerimanya, tapi jangan salahkan takdir. Kalau kita mengetahui hakikat di sebalik yang kejam itu ataupun yang baik itu, kita balahan bersyukur, jangan. Ya, penutup. Ada seorang pemuda yang dia ini mau nikah sama perempuan. Udah mau nikah, beberapa minggu lagi bakalan nikah. Ternyata dibatalin sepihak sama perempuannya. Dibatalin. Kecewa nggak? Kecewa. Udah direncanakan, udah dipersiapkan. Dibatalin. Nah, laki-laki ini dia berusaha untuk meyakinkan calon istrinya itu untuk teruskan niatnya. Sambil dia doa, Pak. Dia doa sama Allah. Minta sama Allah. Bangun malam tahajud. Minta agar Allah mengembalikan hati perempuan ini kembali mencintai dia. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan ini akhirnya nikah. Tapi nikahnya sama orang lain.
Sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Kecewa. Dikabulkan nggak hajatnya? Menurut kita enggak. Ya, karena yang diminta di perempuan balik ternyata kagak. Ya udah, dia nggak nyalain siapa-siapa, dia nggak nyalain Tuhan, dia nggak bilang Tuhan itu nggak adil, nggak dengerin doa saya, nggak ngomong begitu. Ya udah, dia move on, dia coba menghibur hatinya. Bunga bukan setangkai, emang lo doang. Dia coba melupakan walaupun berat, ya. Tapi dia yakin bahwa inilah yang Allah sudah tentukan. Ya udah, dia nggak nerusin lagi doanya, Pak. Nggak nerusin doa lagi. Kenapa? Jadi bini orang. Kalau doa lagi berarti kan mengharapkan keruntuhan rumah tangga orang. Jadi udah, dia move on. Selang beberapa bulan setelah itu, dia dengar kabar apa itu? Ini perempuan divonis sakit kanker. Ini perempuan divonis sakit kanker. Orang kalau kena kanker kan divonis kanker biasanya itu baru ketahuan setelah stage lanjut. Sudah stadium lanjut baru ketahuan biasanya tuh. Nah, setelah diketahui dia punya kanker itu, ya dirawatlah di kemo. Nah, ternyata setelah dioperasi, diangkat kankernya, ternyata kankernya itu, sel kankernya itu sudah menyebar. Singkat cerita, setelah itu, beberapa bulan setelah itu, dia dapat kabar perempuan ini meninggal. Perempuan ini meninggal. Nih, saya mau tanya nih jemaah. Waktu dengar perempuan ini meninggal, kira-kira ini orang ngomongnya apa ya? Ngomongnya alhamdulillah apa innalillah kira-kira. Kalau apa namanya, pas tahu ini perempuan meninggal, ya mungkin ngomongnya innalillah dulu kali ya Pak, innalillah. Tapi setelah itu alhamdulillah, panjang lagi, panjang. Kalau alhamdulillahnya panjang biasanya girang. Alhamdulillah, untung nggak kawin sama dia. Itu enggak? Oh ya, manusia kadang-kadang suka suka mengeluh terhadap sesuatu yang dia terima yang nggak baik. Tapi kalau dia tahu ujungnya baik buat dia, pasti dia memuji Allah. Gitu. Ketentuan Allah semuanya itu pada hakikatnya baik buat kita. Cuma menurut kacamata kita ada yang pahit, ada yang manis gitu. Tapi semuanya yang tentukan siapa? Allah. Nggak boleh kita nyalain Allah atas takdir yang kita dapatkan. Semuanya adalah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bisa didoper dengan doa. Apa? Oh ya. Takdir bisa berubah dengan doa. La yuraddul qada illa du'a. Kata Nabi, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Betul ya? Ya, memang ada hadisnya. Ada doa yang kalau kita panjatkan, maka yang tadinya tidak ditentukan oleh Allah, nanti Allah bisa tentukan. Takdir bisa berubah dengan doa, bisa memang.
ada namanya takdir mubrom, ada yang namanya takdir mu'allaq, ya. Takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa berubah, yang kita nggak bisa tentuin. Apa misalnya? Allah takdirkan kita jadi laki, jadi perempuan, itu takdir mubrom. Ya, nggak bisa ditentuin, Pak. Kita yang jadi orang Indonesia, apa jadi orang Irian, apa orang Papua, apa orang Jawa, apa orang Minang, itu Allah yang tentuin. Nggak bisa kita milih-milih. Aku milih jadi orang Amerika aja dah, nggak bisa. Allah yang tentuin, itu namanya takdir mubrom. Ada lagi namanya takdir mu'allaq, takdir yang bergantung dengan usaha kita. Usaha itu baik usaha fisik ataupun doa, itu bisa berubah, bergantung kepada usaha dan doa kita, bisa berubah. Sehingga kemudian kadang kita kalau nisfu Sya'ban, Pak, nisfu Sya'ban kan kita doa tuh. Nisfu Sya'ban ngapain sih doanya? Dan nisfu Sya'ban kan hari di mana Allah angkat ya buku catatan kita dan diganti dengan buku catatan yang baru. Nah, di situ kan kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada dalam buku catatan kami apa yang kami telah lakukan yang Engkau tidak ridhoi, ya Allah, maafkan. Ya, maafkan. Udah kita lakuin tuh dosa. Kemudian kita minta agar dirubah sama Allah. Nah, itu namanya takdir mu'allaq, yang sudah terjadi sama kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu kan berakibat dosa, berakibat murka Allah. Kita minta, ya Allah ampunin dong, bisa dirubah sama Allah. Itu namanya takdir mu'allaq. Ya. Nah, itu memang betul. Ada takdir-takdir yang tergantung, artinya tergantung kepada ikhtiar dan usaha kita. Tapi semuanya Allah sudah ketahui, Allah sudah tentukan. Yang di situ tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Yang tercatat di Lauh Mahfuz. Yang tercatat di Lauh Mahfuz. Nah, takdir itu, Pak, biasanya dia diletakkan di langit. Sebelum dia terjadi kepada seorang hamba, diletakkan di langit. Ya. Ini yang bisa berubah nih. Maka dahulu sebelum ada Nabi Muhammad, setan-setan itu dia mencuri kabar dari langit. Mencuri kabar dari langit, kemudian dia ngadu sama para dukun-dukun, tukang-tukang ahlul nujum. Dia cerita, nih fulan begini, fulan begini, fulan begini. Dia mencuri kabar dari langit. Setelah Nabi lahir, nggak boleh lagi tuh. Setan-setan yang pada mangkal di langit nggak boleh. Iya, mereka pada mangkal itu loh, Pak. Jadi jokinya dukun. Setelah Nabi lahir, nggak boleh. Kalau ada yang mencoba mencuri kabar langit, maka akan dikejar, dirajam oleh batu. Gitu. Makanya ada yang namanya istilahnya tuh batu meteor. Ya. Itu diantara cara Allah merajam setan-setan yang mau mencoba mencuri kabar dari langit. Gitu, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa azina wa la tu'zir alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.